Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu Ibu Guru Ope. Selamat hari Minggu Ibu Guru Ria. Selamat hari Minggu Kakak Kasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Luar biasa sekali. Nah anak-anak, kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Itu semua berkat pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo anak-anak, kita berdiri, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Kita berkumpul hari ini karena kita mendengar panggilan Tuhan dengan rasa syukur bahwa Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Anak-anak masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk kembali. Ibu Guru Ria, Ya. tadi pagi waktu bangun tidur berdoa tidak? Berdoa dong Ibu Guru. Kalau anak-anak di rumah berdoa tidak? Berdoa. Untuk apa kita berdoa? Untuk bersyukur kepada Tuhan Ibu Guru. Betul, kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah jaga kita untuk boleh tidur dan kembali bangunkan kita tadi pagi. Bahkan Tuhan boleh memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dan saat ini kita boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena penyertaan dari Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru mau mengajak anak-anak semua untuk kita berdoa sama-sama. Kita mau bersyukur sama-sama. Semuanya ambil sikap doa. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menyadari bahwa kekuatan dan kesehatan yang kami rasakan adalah pemberian dari Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita membacakan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Anak-anak, Ibu Guru undang kita semua untuk berdiri dan mari kita menyanyi di kepak-kepakan tangannya.
sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai ibadah hari Minggu kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan, berkati juga Ibu Pendeta yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah ia dapat bercerita sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Anak-anak semuanya dalam keadaan sehat? Tetap merasa kuat sampai hari ini? Bagus. Kalau kita memperlihatkan kekuatan kepada orang lain biasanya seperti apa? Kita kadang-kala angkat tangan dua begini ya. Lalu kita elus-elus otot kita, ini otot yang kuat. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita mestinya digunakan untuk apa anak-anak? Betul, untuk bekerja, untuk belajar, juga bisa untuk bermain. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang sangat kuat, yang kemudian dia menyalahgunakan kekuasaan yang kekuatan yang Tuhan berikan, dan dia pun mengalami sesuatu kebinasaan. Kita duduk manis, kita mendengarkan cerita. Anak-anak, setelah sekian lama bangsa Israel taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekarang mereka berbalik menyembah ilah lain. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak taat. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ialah membiarkan orang Filistin menindas orang Israel. Cukup lama orang Filistin menindas orang Israel. Dan akhirnya Tuhan mulai mengasihi bangsa Israel. Dia ingin melepaskan bangsa Israel dari penindasan orang Filistin. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Manoah dan istrinya yang sudah tua tapi belum punya anak. Malaikat itu mengatakan kepada Manoah, kamu akan diberi karunia anak laki-laki, dan anak itu akan menjadi pelayan Tuhan, akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Namun syaratnya ialah rambut dari anak itu tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong. Seumur hidupnya rambutnya tidak boleh dipotong. Dan memang benar kata malaikat itu. Manoah dan istrinya kemudian memiliki seorang anak yang diberi nama Simson. Simson orang kuat, anugerah dari Tuhan. Kalau dia berkelahi melawan singa, dia bisa mencabik-cabik singa itu dengan gampangnya. Setelah dewasa, Simson menikah, mempunyai seorang istri, namun istrinya diambil orang, diberikan kepada orang lain. Simson marah, lalu kemudian dia pergi ke hutan, menangkap 300 ekor anjing hutan, biasa disebut serigala. Kemudian ekornya diikat berdua dan diberi obor di ekor itu. Dia melepaskan 300 ekor anjing hutan ini, dan anjing ini lari di tempat gandum orang Filistin disimpan setelah dituai, dan kemudian juga lari di antara ladang-ladang anggur sehingga membakar akan gandum dan juga kebun anggur. Orang Filistin marah. Kemudian mereka pergi melawan Simson. Tetapi Simson bisa mengalahkan orang Filistin.
Sekarang orang Filistin marah kepada bangsa Israel, bangsanya Simson. Karena bangsa Israel dalam keadaan takut, mereka datang kepada Simson dan mengatakan, Simson, menyerahlah, berilah dirimu kami ikat dan kami serahkan kepada orang Filistin, karena kami sangat takut kepada orang Filistin. Simson bersedia untuk diikat, namun dia memohon, jangan bunuh aku. Simson diikat dengan 2 tali yang baru yang sangat kuat dan dibawa kepada orang Filistin yang ada di Lehi. Di sana orang Filistin bersorak, Simson telah ditangkap, dia telah dikalahkan. Tetapi yang terjadi ialah kuasa Tuhan turun atas Simson, sehingga dengan mudahnya dia memutuskan rantai yang telah mengikatnya, ibarat tali yang sudah hangus, dengan mudah dia putuskan. Lalu Simson menemukan rahang keledai yang baru. Kemudian dengan rahang di tangan dia memukul orang Filistin. Hari itu dia membunuh orang Filistin sebanyak 1.000 orang. Suatu hari Simson bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Delila. Delila wanita cantik, sayangnya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun Simson menyukainya dan kemudian menjadikannya istri. Karena Delila adalah seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan, ketika orang Filistin menawarkan sejumlah uang kepadanya, asal Delila bisa mencari tahu di mana letak kekuatan Simson, dia mau. Lalu Delila merengek-rengek kepada Simson. Simson, katakanlah kepadaku, di mana letak kekuatanmu? 3 kali Delila istrinya merengek-rengek, 3 kali juga Simson memberikan jawaban yang salah. Sekarang untuk keempat kalinya adik-adik, Delila memohon kepada Simson, beritahukanlah kepadaku, di mana letak kekuatanmu Simson? Lalu Simson mengatakan, letak kekuatanku adalah pada rambutku. Kalau di rambutku dipotong, maka kekuatanku menjadi hilang. Sekarang Simson menyatakan jauh lebih mencintai istrinya dengan membongkar rahasia itu kepada istrinya ketimbang takut akan Tuhan. Jadi Simson lebih mencintai istrinya dan dia membongkar rahasianya, dia tidak takut lagi kepada Tuhan. Ketika Delila memberitahukan itu kepada orang Filistin, datanglah orang Filistin dalam perkemahan Simson. Ketika Simson tidur, dia masuk ke dalam kemah itu. Lalu mereka memotong rambut Simson. Setelah Simson terbangun, dia kaget. Kekuatannya sudah hilang. Karena mengapa adik-adik? Karena rambutnya sudah dipotong oleh orang-orang Filistin. Dengan mudah orang Filistin mengepung Simson, lalu ditangkap. Kedua matanya dibutakan. Lalu kemudian tangan dan kakinya juga dirantai anak-anak. Simson menderita sekali. Setelah peristiwa itu, orang Filistin merasakan kemenangan. Kita telah menang mengalahkan orang Israel. Kita telah menang mengalahkan Simson. Kita akan merayakan kemenangan ini. Lalu dibuatlah pesta kemenangan mengalahkan Simson. Dan Simson dipanggil, diundang masuk ke dalam pesta itu untuk dipermalukan, untuk diejek-ejek, untuk diolok-olok. Lalu Simson meminta kepada anak yang menuntunnya untuk diantar kepada 2 tiang yang ada dalam gedung itu. Dan ketika Simson sudah memegang kedua tiang itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, kali ini berikan aku kekuatan untuk bisa mati bersama dengan semua orang yang ada dalam gedung ini. Biarlah aku mati bersama dengan mereka untuk kemenangan akan umatmu. Lalu dia mendorong tiang itu sekuat tenaga. Tuhan memberikan kekuatan. Lalu tiang itu roboh, gedung itu roboh, dan matilah semua orang yang ada dalam gedung itu. 5 penguasa Filistin dan seluruh orang yang ada dalam gedung itu mati, termasuk Simson. Ketika Simson mati bersama dengan orang Filistin, itu adalah
kematian yang jauh lebih banyak ketimbang orang yang dibunuh selama dia hidup. Nah, anak-anak, setelah Simson mati, datanglah kerabatnya mengambil mayatnya, lalu dikuburkan di makam Manoah bersama dengan di makam Manoah, makam ayahnya. Anak-anak, satu hal ialah bahwa Simson diberikan karunia oleh Tuhan, tetapi dia lebih mencintai istrinya ketimbang mencintai Tuhan, dan Tuhan mengambil kekuatannya. Demikian cerita kita, anak-anak. Judul cerita kita adalah Simson. Terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 31. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan merespon firman yang telah kita dengarkan. Kita menyanyi lagu Allahku Besar. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan nas persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita menyanyi, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang Tuhan perdengarkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar bahwa kami mestinya jauh lebih taat kepada Tuhan ketimbang takut terhadap sesama manusia. Ajar kami untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik dalam hidup karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu mau berdoa, sertai kami dalam menjalani kehidupan kami satu minggu ini.
Kami menjadi anak-anak yang menyatakan ketaatan kepada orang tua, takut akan Tuhan, mencintai kakak dan adik, semangat belajar, tetap juga tekun membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong orang tua kami, jaga juga kesehatan mereka. Guru-guru kami, guru sekolah minggu juga Engkau berkati, tetap setia mengajar kami yang untuk sementara waktu kami mengikuti akan arahan guru sekolah minggu lewat media online. Ajar kami untuk tetap mengasihi orang tua, termasuk tekun mendoakan guru sekolah minggu, semoga mereka tetap mendapat limpahan berkat dari Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, sertai kami dalam belajar di rumah, semoga semangat belajar tetap kami miliki, sekalipun kami belum bertemu dengan guru dan teman-teman di sekolah. Sepanjang minggu ini, semoga kami melakukan apa yang benar, yang Tuhan kenan. Berkati guru yang telah mengajar kami dalam ibadah ini, berkati semua kakak-kakak yang mengambil bagian, semoga semuanya itu adalah bagian dari persembahan kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami sahabat-sahabat kecilmu, doa ini selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Itulah petunjuk hidup baru kita hari ini dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4. Anak-anak, mari semuanya berdiri. Sebagai lagu penutup kita hari ini, mari kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita katakan, amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.